yang imajiner ya, kita bentuknya segitiga begini ya, imajiner. Jadi yang satu ngikutin si sampai batas ini, yang satu kita lurus aja ya. Nah, agak susah. Kalau dia gangguan jantung, kalian akan lihat ininya gede ya, P-nya gede, nongol. Jadi undulasinya juga duk gitu kelihatan, benjol gede-gede ya. Nah, terus caranya yang paling gampang, kalau kalian nggak kelihatan, pakai pen light ya. Tapi ingat, kalian jangan salah ketukar. Please don't mix with nadi karotis ya. Kalau nadi karotis kerabat, palpable. Kalau vena jugularis tidak palpable. Itu bedanya. Ya. Jadi kita ngapain? Kita lihat undulasinya. Gitu ya. Jadi vena jugularis kita lihat, bukan kita raba. Oke ya. Jadi kalau begini kita hanya lihat garis lurusnya aja. Nggak kelihatan. Oke? Nah, ini caranya supaya ya. Siapa yang mau video bisa ya? Tapi main kasih video juga. Nah, coba lihat sini. Makanya nggak bisa kelihatan kan, lihat garis sininya nih. Ini dia lumayan ini nih. Kamu kurus banget. Naikin berat. Kalau orang kurus kelihatan penanya ya. Menonjol. Nah, kalau kalian perhatikan, ini memang dari sininya kelihatan undulasinya tuh yang paling kelihatan kencang itu di titik ini. Kelihatan nggak? Coba lihat. Denyut. Satu ke arah sternum, satu kita ke tengah sini. Area midclavicula ya. Dia akan selalu ada di sini. Taruhlah misalnya dia tertinggi di sini. Kayak si siapa namamu nak? Jaki. Tadi dia ada di area sini ya. Dia kasih titik. Terus penentuan berikutnya adalah ini tulang sternum. Ya. Yang kita cari adalah angulus sterni. Angulus sterni kalau kalian raba nanti pulang raba sendiri. Ada tonjolan di sternumnya, ada yang nonjol dikit. Itu namanya. Ya, ya. Jadi kita cari mana yang paling ya, nonjol. Oh, di sini nih. Ya. Bener juga. Tulang sternum sejatinya tuh flat aja, tapi ada yang nonjol dikit. Nah, itu namanya angulus sterni. Ya. Kita tandai. Oke. Kenapa pakai garisan? Karena kita mau pakai kita ukurnya sejajar. Yang pertama garisnya nolnya itu pas di atas angulus sterni tadi. Ya. Kemudian yang kedua itu kita sejajarkan dengan titik ya jugularis vena tadi. Oke. Jajar ya. Berapa nih? 2,5. 2,5 kan? Lihatnya jangan yang ini sayang. Oh iya. Jangan yang ini. Woi. Ini cuma buat lurusnya aja. Lihatnya di sini. Gimana? Jajar. Enggak, dulu maju dah. Oke, ini dipegang. Hasilnya adalah 5 plus 2,5 sama dengan 7,5. 5-nya adalah, saya tadi bilang apa? Di bawah angulus sterni, tepat di bawahnya jantung kamu. Your heart. Itu ada space about 5 cm. So you should calculate 5 tambah 2,5. Hasilnya 7,5. Normal apa tidak? Based on my note, normal apa enggak? Normal, karena abnormalnya adalah di atas 8 cm. Got it? More than that berarti benar dia ada gangguan jantung. Apapun itu bentuk.
Ya, lebih dari 8 berarti kemungkinan dia memang benar ada. Selain ada pemeriksaan lain, maka JVP memberikan petunjuk dia ada gangguan. Got it? Easier? Easier. The most difficult is this, CPP. Tapi kalau sering melakukan, gampang. Ya, jadi saya ulangi. Posisikan pasien 45 derajat, tidur, leher dimiringkan ke arah kiri. Kita tentukan titik, ya, jugularis veinnya, ya. Di mana undulasi yang tertinggi, ingat tidak diraba, dilihat. Saya duit, ya. Kemudian kita berikan tanda. Kemudian kita ke sternum, cari angulus sterni. Dia adalah bagian yang paling menonjol dari sternum. Kita kasih tanda. Terus satu penggarisan yang nolnya ada, kita taruh di atas angulus sterni. Kemudian kita luruskan, sejajarkan. Ya, dapat tadi 2,5. Maka hasilnya 5 Tambah plus 2,5 7,5 cm H2O. 5 dari mana? dari garis kanan ke jantung. Ya, space between. Ya, ingat ya, nggak ada lagi pertanyaan ya. Ada juga yang memakai 4 cm. European usually using 4, tapi kita biasanya memakai 5. Ya, we following American. Ya, 5. Nggak tahu, mungkin anatomi mereka memang sedikit ininya lebih rapat ke bawah ya, so they use 4, tapi kita pakai yang banyakan 5 as a base ya. Dah ngerti untuk JVP? Gampang kan kalau baca begitu kan liar. Oke, sekarang kita lurusin lagi. Turunin ininya, batanya tarik. Ya, pasien diberi tidur santai aja, yang penting dia harus pakai bantal ya. Nah, ini Nggak dengar. Ya. Pak, pusing Pak? Pusing. Gitu terus. Capek dah ngintip. Ya. Cuman patah. Oke, putus tangannya ke sini. Madu tidur sini. Belum gitu ya. Mencang angkat. Oke. Dulu. Ini mainannya kita mainan freeway ya. So I'm gonna show you, memperkenalkan yang namanya freeway ya. You see on the three-way itu ada panah. Kalau kalian putar berarti panahnya kemana, itu alirannya ke sana. If I put like this, so mana yang tidak teraliri? Kanan dan atas. Ini kan, ini tutup ya kan? Kalau misalnya image lagi, mana yang tidak? Nah, ya. Jadi kalau puyang-puyang, ini kemana ya? Kemana ya? Kemana kalau ujian CPP di ruangan tuh? Ini lihat aja panahnya. Kemana dia panahnya? Di sini dia mengalir. Tapi ada temennya. Kalau kayak gini kan ini nggak ada temennya, berarti mati, ketutup. Ya? Oke. Next. Sebelumnya pasien kalau dipasang CVP, dia pasti dalam keadaan kondisi itu dia masuk di ICU. Jadi dia akan selalu ada cairan, ya. Dia akan selalu ada cairan. Nah, biasanya cairannya makanan, ya, many lah. Pokoknya makanan. Kemudian ini kita harus ganti dulu dengan NaCl. Kenapa NaCl? Ya, itu baseline cairan, persis kayak cairan tubuh kita kan gitu ya. Oke, terus setelah kita pasang, ingat selalu ya, jangan ada udara dan macam-macam ya. Terus kita harus tentukan dulu titik nol ya. Ya, jadi kalian akan tahu ini buat apa sih? Ini pengganti gitu ya. Itu adalah untuk penentuan titik nol ya. Kita sebutnya manubrium ya. Dia ambil manubrium. Dia ambil manometer
manubrium. Ya. Dia bahasa kasarnya penggarisnya. Biar gampang. Oke. Pasien ditidurkan, kasih bantal biar nyaman, kemudian tangannya kita suruh angkat ke atas. Terus ngerekam pakai HP. Anggaplah udah ya. Sono tangannya dah. Tutup dulu berarti ini. Kelihatan ada tangan. Kenapa begitu? Karena kita kan menentukannya kan kalau ada tangan kan nggak bisa kelihatan ini karena dia tidur begini aja. Kalau kalian tidur begini kan nggak kelihatan nih, ya. Terus untuk menentukan titiknya, ya kita cari ICS, sela iga keempat, ya. Kalau susah di sini kan susah. Nah di rumah masing-masing ngeraba sendiri lah, ya. Sela iga keempat, 1, 2, 3, 4, ya. Tunggu ini 1, 2, 3, 4, ya. Oke. Nah ini dia anatominya kegedean juga. Harusnya nih sekitar sini, ya. Kegedean. Nggak mungkin di aksila, ya. Ini nggak matching nih. Harusnya di sini dia. Protes aja. Iya ini salah nih anatominya, ya. Jadi harusnya dia ada di. Kalau kita tarik garis imajiner dia ada di sini. Ya. Dari titik tadi ICS keempat atau sela iga keempat, kita tarik garis lurus ke bawah, mid aksila, ya, tengah, dapat titik. Kita kasih tanda. Ya makanya saya bilang ini nggak pas ininya, anatominya. Baru kita tentukan, ya. Kalau misalnya kejauhan belum pas, ini yang kita naik dulu gitu, sampai dia pas di titik itu. Udah pas? Ya. Gitu ya. Jadi kalian mainin ininya dulu, dibenerin. Setelah itu kita harus tutup yang ke pasien. Ya. Kita harus ngalirin ini cairan masuk di manometer. Ya, kita lihat. Mana yang manometer? Yang tengah. Mana yang infusan? Yang kanan. Ini. Iya kan? Coba lihat lagi. Awas pusing kalian, pusing. Nih. Mana yang manometer? Ini kan? Infusan mana? Ini kan? Berarti udah benar, kita begini posisinya. Ngerti? Karena kita mau alirin kan yang satu ke sini. Ya, cek aja. Yang ini mana? Ini kan? Nah, ini mana? Tarik. Sut, ini. Berarti ini. Jadi kita putar. Kalau tadinya masih begini kita putar. Ya, berarti ini akan mengalir ke sini. Ya, baru ini kita putar. Udah nyambung belum? Belum. Oke. Misalnya ini kita masih putar, dia belum pas posisi kita, tapi mau ngecek lagi ya. Saat ini kita harus mengisi manometer sampai dengan 20 cm H2O minimal. Ada yang full, is okay. Ya. Tapi usually kita pakai 20 aja udah cukup. Apa yang diisi? NaCl ini masuk ke sini. Nah, kita cek. Ini NaCl mana sih? Oh ini, ya kan? Ini mana sih? Cari, cek. Oh ini posisi benar nggak? Salah, karena ini berarti dari infusan ke dia, ke pasien. Jadi kita putar. Got it? Nah, sekarang kita isi. Ini nggak tahu macet apa nggak dia ya, harusnya masuk. Oke. Sampai 20 ya. Ya, oke. Dan saya kasih 23, oke. Ya. Nah, cara mengujinya adalah pada saat kita sambungkan si manometer ini ke si pasien. Jadi kita putar lagi dong. Dari pasien, dari ini ke pasien.
Ini mana tadi? Ini. Pasien mana tadi? Oh ini. Berarti kita putar. Bagaimana? Ya, berarti yang infusnya ini ditutup ya? Tutup. Dari manometer ke pasien infus tutup. Ya. Ini tutup dulu, jadi jangan lupa. Jadi ini kita tutup lagi. Oke, nyambung? Nah, cuma ini kan, ini dia turun ya. Kalian lihat nih turun dia. Ya. Oke, saya ulang lagi, saya isi lagi deh ya. Enggak turun. Nih, saya isi. Ya, kita bisa batas kecilnya juga bisa. Dah, saya kasih segitu aja, 26 aja, ya. Terus kita mau alirin dong ke si pasien. Jadi posisi begini kan? Kalian lihat dia turun? Mulai macet. Datang nggak turun? Tunggu. Ini, iya benar kok. Ya. Sudah. Kan ini udah tutup. Lihat, ini ke pasien kan? Betul. Ini ke Manometer. Oke. Ini juga karena pasiennya kan mati. Kalau hidup, dia akan begitu bernapas dia akan ada undulasi. Jadi kalian akan lihat dia turunnya tuh bukan rrrr gitu enggak. Dul gitu. Dari manometer? Iya, jadi kalian di sini matanya ke sini, ke manometer, ya. Ya, ini udah di subtitle kayaknya tadi turun begitu di ini diisi lagi macet lagi ya. Tapi paling tidak secara garis besar kalian udah tahu rute. Yang bikin salah ininya aja nanti. Terbalik-balik ya. Oke. Jadi dia undulasi kan? Undulasi. Jadi apa namanya naik turun gitu sampai akan dia berhenti pada satu titik, diem, dia nggak akan berubah lagi. Contoh misalnya nih kita lihat ujung airnya ini udah diem di 9 misalnya, berarti hasil pemeriksaan CVP-nya berapa? 9. Berapa? 9. 9 cm H2O. Apakah normal? Tidak. Normalnya berapa? 3 sampai 8. Kita Indonesia sama dengan Asia ngikut Amerikan, kita seringnya pakai Izakovic 5 sampai 10. European using 3 sampai 8. Ya, jadi kita pakai yang Izakovic 5 sampai 10. Berarti dia normal? Normal. Dan nyambung? Nyambung. Gak susah kan? Bisa? Ya. Jadi nanti kalian latihannya ini aja, nentuin titiknya, samain manubriumnya ke titik tadi, dan mainin ini. Kapan ngisi dari ini ke manometer, kapan dari manometer ke orang, gitu ya? Oke. Oke? Tunggu jelas? Kelas. Ya. Oke. Sekarang kita ke situ. Infusan.